Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Solok, khususnya kelas 11 MIPA. Pada kali ini Bapak akan coba menjelaskan mengenai teori dasar seni rupa walaupun secara umum, tapi ini menjadi bekal ketika kita memasuki materi seni rupa berikutnya di wilayah ekspresi ataupun di wilayah membuat karya seni. Baik, kita mulai dari pengertian seni rupa dulu, di mana seni rupa itu kalau misalkan kita definisikan sesuai dengan bahasa Inggris yang berarti visual art atau seni yang terlihat. Kalau kita definisikan secara detail, seni rupa bisa diartikan sebagai hasil ciptaan kualitas atau hasil ekspresi atau hasil alam keindahan atau segala hal yang melebihi keasliannya, serta klarifikasi objek-objek terhadap kriteria tertentu yang diciptakan menjadi suatu struktur sehingga dapat dinikmati menggunakan indera mata dan peraba. Tapi kalau misalkan bahasa sederhananya, seni yang dapat dilihat secara visual itu masuk kategori seni rupa. Namun kalau kita melihat karya seni yang lain, sesungguhnya karya seni yang lain pun itu dapat dilihat, tapi perbedaan dengan seni rupa di mana wujudnya atau manifestasi dari karya seni rupa merupakan manifestasi karya yang bentuknya 2 dimensi atau 3 dimensi, sehingga secara fisik keseluruhan dari karya tersebut bisa kita lihat wujudnya dan bisa kita raba. Kita coba telah menurut beberapa para ahli. Pertama, menurut Sudarso menjabarkan seni berdasarkan bahasa Sanskerta, di mana menurut bahasa Sanskerta seni merupakan sani atau pemujaan, bisa juga pelayanan, bisa juga donasi, pengabdian, permintaan, atau mata pencaharian dengan hormat dan jujur. Di mana konteks pada zaman dulu kala orang-orang yang bergelut di wilayah seni, tentu dia adalah seorang yang total mengabdi kepada raja sebagai perwakilan Tuhan yang mereka yakini. Maka dari itu, di mana karya seni pada zaman dulu yang dibuat adalah total mengenai persembahan atau pelayanan terhadap raja mereka yang mereka yakini adalah sebagai perwujudan dari dewa atau Tuhan mereka. Nah, dalam versi yang lain, seni juga bisa diartikan sebagai cilpa, yang berarti berwarna, kalau merujuk pada kata sifat, atau pewarna kalau merujuk kepada kata benda, dan berkembang menjadi cilpa sastra, yang berarti segala macam kekriaan hasil keterampilan tangan yang artistik. Nah, memang pada konteks pengertian seni menurut Sudarso, dia melihat pada seni-seni karakteristik di wilayah tradisional, di mana pada wilayah tradisional ini karya seni banyak dikendalikan oleh orang-orang feodal atau dalam artian tuan tanah ataupun raja, yang pada hakikatnya seni pada zaman itu berfungsi untuk memanifestasikan legitimasi kekuasaan raja. Nah, kalau menurut Plato dan Rousseau, seni adalah hasil peniruan alam dari segala sisinya mimesis.
yang dilihat oleh Plato dan Rousseau, dia menganalogikan karya seni itu pasti inspirasinya dari segala sesuatu hal yang dilihat oleh mata manusia yang nantinya akan ditiru ulang menjadi sebuah karya seni yang baru. Apakah itu manifestasinya dalam bentuk lukisan atau patung ataupun kerajinan ataupun arsitektur dan lain sebagainya. Namun pendapat Plato dan Rousseau ini diperkuat kembali oleh muridnya Aristoteles, di mana yang namanya karya seni itu bukan hanya sebatas meniru alam semata, tetapi ada yang dikatakan objek, ada yang dikatakan subject matter. Yang dikatakan mimesis di sini, yang ditirukan adalah objek, tetapi hakikatnya di dalam peniruan objek tersebut ada makna, ada nilai filosofi yang terkandung di dalam karya tersebut. Kalau misalkan kita telaah yang namanya mimesis, peniruan alam, kita rinci lagi yang namanya alam, ada yang dikatakan mikrokosmos, ada yang dikatakan makrokosmos, di mana mikrokosmos itu alam yang bersifat sempit, kecil, yang bisa kita jabarkan sebagai diri kita manusia, sedangkan alam makrokosmos adalah alam yang bersifat luas yang bisa kita artikan semesta. Nah, di sini ada konektivitas antara mikrokosmos dan makrokosmos, ada konektivitas atau ada keterkaitan ataupun ada hubungan antara manusia dengan alam, di mana karya yang diturukan alam tersebut pasti memiliki nilai filosofis yang terkoneksi dengan ide yang ada di dalam diri manusia, ataupun pikiran yang ada di dalam diri manusia, ataupun keinginan yang ada di dalam diri manusia itu. Konteksnya ke si senimannya. Berikutnya, seni menurut Leo Tolstoy. Seni adalah ungkapan perasaan pencipta yang disampaikan kepada orang lain agar mereka dapat merasakan apa yang dirasakan lukis. Nah, ini yang diutarakan oleh Leo Tolstoy sebetulnya sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Aristoteles, di mana di dalam peniruan alam tersebut pasti ada hasrat atau keinginan atau perasaan lukis yang ingin dituangkan ke dalam karya yang nantinya pasti akan terasa pada si apresiator atau penikmat karya tersebut. Berikutnya, menurut Toko Iskandar. Menurut Toko Iskandar, seni merupakan ungkapan atau luapan perasaan yang dituangkan ke dalam karya secara sadar. Kata kuncinya di sini adalah sadar, di mana konsep pasti akan tercipta ketika seorang seniman membuat karya seni didasari atau dilandasi dengan prinsip kesadaran. Makanya kalau misalkan kita melihat orang yang coret-coret grafiti di tembok secara asal, sebetulnya itu nggak masuk kategori karya seni karena mereka tidak berlandaskan kesadaran. Berlandaskan kesadaran pasti akan memunculkan ide, konsep, ataupun nilai filosofis. Nah, ketika kesadaran itu terbentuk, ada nilai filosofis yang nantinya pasti akan ditangkap oleh penikmat karya seni. Nah, sedangkan kalau misalkan kita melihat atau menelaah bentuk coret-coret di meja, rasa-rasanya tidak ada nilai kesadaran karena mereka tidak menyadari konsep apa yang ingin disampaikan kepada si penikmat seninya. Nah, maka dari itu penting sekali ketika kita berkarya kita dilandasi dengan nilai kesadaran sehingga pikiran kita mampu terapresiasi, pikiran kita mampu dibaca oleh orang yang melihat karya kita. Yang berikutnya, seni menurut Sujoyono, seni merupakan jiwoktok atau jiwa yang nampak. Ketika seseorang berkarya, pasti secara tidak langsung
jiwa si pelukis itu, jiwa si seniman itu, jiwa si pematung itu akan tampak di dalam karyanya. Apakah bercerita mengenai kritik sosial, atau bercerita mengenai kepedihan pribadi, atau bercerita mengenai keindahan alam dan lain sebagainya, yang jelas pasti akan tampak di dalam karya yang dibuat oleh seniman itu. Nah, berikutnya kita sedikit mereview fase sejarah seni rupa. Nah, di sini Bapak nggak bakalan bercerita banyak karena untuk materi sejarah Bapak pikir ada porsi mata pelajaran sejarah yang membahas detail mengenai sejarah perkembangan manusia. Nah, tentu pasti akan sejalan yang namanya karya seni dengan perkembangan sejarah, di mana masing-masing fase itu menciptakan karakter yang nantinya akan berimbas pada gaya yang ditampilkan pada setiap karya dan karakter yang ditampilkan pada setiap karya. Nah, pada masa prasejarah bisa kita amati dari beberapa artefak yang ditinggalkan oleh manusia purba zaman dulu, yang jelas ya kontras sangat terlihat itu bisa kita amati di beberapa artefak gua. Ada beberapa artefak gua yang bisa kita amati, yang bisa kita analisis mengenai karakteristik karya-karya zaman prasejarah. Yang pertama, kita bisa lihat gua di Prancis, namanya di Gua La Saux. Yang kemudian ada juga gua di Altamira, Spanyol Utara. Dan Indonesia pun memiliki artefak peninggalan manusia purba, yaitu di Gua Leang-Leang. Karakteristiknya hampir sama, di mana di dalam gua tersebut terdapat beberapa artefak lukisan. Kalau di Gua La Saux sama Altamira itu berkisar di perburuan hewan. Jadi adegan visual lukisannya mengenai manusia purba yang sedang berburu hewan buruannya berupa banteng. Mereka membawa tombak dan panah. Nah, kalau di Gua La Saux, kalau di Gua Leang-Leang Sulawesi, visualnya berupa jiplakan tangan. Ada banyak jiplakan tangan. Teknik yang digunakan di Gua Leang-Leang itu menggunakan teknik brush. Jadi cat dari batu-batuan dicairkan dan disemprotkan, dimasukkan ke tulang-tulang dengan teknik brush cair. Dan ketika tangannya ditempelkan di gua, catnya disemprotkan, itu akan menimbulkan efek cetak. Tangan yang ditempel di gua otomatis tidak terkena cat. Ketika diangkat, pasti ada cetakan-cetakan tangan di dinding tersebut. Nah, kita sedikit bahas karakteristik karya-karya manusia purba. Nah, karakteristik karya-karya di zaman manusia purba itu bisa dikatakan anonimus atau tidak bersifat individual. Berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang pasti seniman yang membuat karya seni dia membubuhkan tanda tangan dan inisial nama. Itu menceritakan atau mencerminkan tipikal karya yang individual, yang mengedepankan nama personal di dalam karya tersebut. Tetapi orang-orang di zaman manusia purba itu tidak mengenal nilai individual, karena di dalam karya di zaman prasejarah mereka selalu bekerja dengan kolektif. Tentu dalam bekerja secara kolektif tersebut mereka dipimpin oleh ketua adat, karena memang tujuan karya yang dibuat di fase ini, mereka bertujuan untuk memenuhi hasrat
transendental mereka, atau untuk pemujaan terhadap dewa-dewi mereka di zaman tersebut. Karya yang diciptakan di zaman ini secara tidak langsung itu menceritakan permohonan mereka terhadap dewa ketika mereka ingin melakukan aktivitas. Pasti mereka lakukan dulu ritual. Salah satu ritualnya yaitu dengan melukis di dinding gua ini, dengan harapan aktivitas yang akan mereka laksanakan atau yang akan mereka lakukan itu bisa diberkahi dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Contohnya ketika mereka melukiskan perburuan, itu mereka berharap semoga buruan yang didapat itu bisa lebih banyak dan bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka. Gaya yang ditampilkan atau karakteristik visual yang ditampilkan di karakter-karakter lukisan manusia purba ini bersifat figuratif, dengan menampilkan figur-figur tertentu, walaupun secara style mereka belum masuk ke wilayah realis, tapi mereka mencoba mengejar bentuk-bentuk figur dari manusia ataupun dari hewan. Nah, tentu kalau misalkan kita analisa dari bahan yang digunakan, bahan-bahan yang digunakan pada fase ini sangatlah sederhana. Cat-cat yang digunakan merupakan racikan dari batu-batuan alam yang ditumbuk dan dihaluskan, yang kemudian dicairkan. Bahan perekat yang digunakan bisa bermacam-macam. Ada yang menggunakan lemak hewan, ataupun ada juga yang menggunakan remah nasi, ataupun ada yang menggunakan putih telur. Itu untuk perekat yang digunakan dalam cat lukisan zaman manusia purba ini. Baik. Nah, setelah fase manusia purba, sepertinya ada fase yang sangat panjang. Kalau misalkan Bapak kategorikan di sini fasenya feodal atau fasenya dikuasai oleh tuan tanah ataupun raja-raja. Sehingga nanti di zamannya Renaissance mereka mengkategorikan fase ini adalah fasenya Dark Age atau abad ke-8. Kenapa dikatakan abad ke-8? Karena seni itu tidak berkembang secara bebas. Dalam artian seseorang yang akan melakukan aktivitas berkarya pasti harus seizin atau sesuai dengan keinginan penguasa pada zaman itu. Kalau misalkan karya-karyanya tidak sesuai dengan keinginan raja, pasti si senimannya akan dihukum. Orang-orang di zaman feodal ini, di zaman Dark Age ini, mereka diyakini sebagai titisan Tuhan. Maka dari itu orang yang melanggar keinginan raja atau penguasa sama juga diartikan dengan menentang atau melanggar keinginan Tuhan. Maka dari itu dari zamannya Mesir sampai zamannya kerajaan di Cina, pasti karya-karyanya stereotip atau hampir sama. Bisa kita lihat beberapa periode setelah masuk di zaman sejarah. Ada zaman Mesir kuno dari tahun 3000 sampai 350 sebelum Masehi. Terus masuk zaman Yunani kuno dari tahun 900 sampai 30 sebelum Masehi. Terus masuk zamannya seni Romawi 500 sampai 400 sebelum Masehi. Ada juga fasenya seni Cina 202 sampai 220 sebelum Masehi. Terus masuk zamannya Prakolombia,
itu zamannya Inka Maya 900 sampai 299 sebelum Masehi. Ini sebelum Masehi ya. Ada zaman India dengan kebudayaan Mohenjo-daro dan Harappa. Itu dari 1200 sampai 1299. Di Eropa ada zamannya romantisme, yaitu tahun 1000 Masehi sampai 1200 Masehi. Terus ada zamannya Gothic Art dari tahun 1100 sampai 1300 Masehi. Nah, di Cina ada zamannya dinasti Ming dari 1368 sampai 1643. Nah, masuk zaman Renaissance di Italia. Jadi 1400 sampai 1600 Masehi. Nah, Renaissance ini berkembang juga di wilayah utara. Ada 1400 sampai 1600 masuk zamannya Barok. Terus masuk kalau misalkan di India yang tadi ada fasenya Hindu-Buddha. Nah, ketika ada pengaruh dari Islam, itu pun berkembang juga karakteristik India yang terpengaruh oleh Islam di zamannya 1722 sampai 1775. Masuk zamannya Rokoko, ada zamannya India pengaruh Islam di fase berikutnya 1725 sampai 1775. Oh, ini masih sama. Terus masuk zamannya neoklasik 1780 sampai 1820. Masuk zamannya romantis, masuk zamannya Oseania, masuk zamannya realisme. Nah, di zaman realisme ini merupakan transisi sebelum masuknya ke fase modern, di mana pada fase ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik individualisme yang muncul akibat revolusi industri. Nah, revolusi industri secara tidak langsung itu sangat kuat pengaruhnya terhadap perkembangan seni karena tuntutan hidup yang sangat ketat. Siapa yang kuat, siapa yang bisa bertahan, maka dari itu setiap individu menciptakan karakteristik yang unggul agar bisa lebih menonjol dibanding yang lain. Nah, maka dari itu berimbas kepada seni munculnya beberapa karakter gaya yang sangat berbeda. Ada karakter naturalisme, ada karakter realisme, nanti muncul lagi karakter romantisme. Dari sini yang nantinya akan memunculkan karakteristik gaya-gaya di modern, yang dimulai dengan impresionisme, yang nantinya dari impresionisme ini muncul kubisme, muncul ekspresionisme, yang nantinya akan disusul dengan surrealisme, pop art, abstrak, yang nantinya akan disambung dadaisme yang masuk ke wilayah postmodernisme dan kontemporer.
sekilas perkembangan seni rupa setelah prasejarah. Kita bisa amati, nanti kalian bisa googling sendiri beberapa bukti peninggalan seni rupa masa lalu dari bangsa India, Mesir, Persia, Babilonia, Romawi, Yunani. Itu kebanyakan berbentuk arsitektur. Adapun lukisan, pasti lukisannya berkisar di wilayah penguasa yang berkuasa di zaman itu. Bentuk-bentuk arsitektur bisa kita lihat dari karakteristik piramida, sphinx, yang fungsinya sebagai makam para raja, yang di dalamnya ada beberapa patung, ada juga kuil dan lain-lain. Nah, kalau di India itu hampir mirip dengan di Indonesia, yang mau tidak mau kita harus mengakui bahwa karakteristik bangunan-bangunan atau karya-karya di kita pun itu ada pengaruhnya dari karakteristik India, seperti Stamba atau Tugu, Asoka, ada stupa, ada kuil Buddha, yang nanti di kita berkembang menjadi karakteristik candi seperti di Candi Prambanan yang memiliki karakter Hindu, ada karakteristik Buddha yang terdapat di Candi Borobudur. Perbedaan karakteristik antara candi Hindu dan Buddha bisa kita lihat dari bentuk. Kalau candi Hindu pasti bentuknya agak mengerucut tinggi. Nah, kalau candi Buddha pasti ada karakter gemuk, terpengaruh dari bentuk stupa. Walaupun strukturnya pasti tiga, ada wilayah bawah, wilayah tengah, dan wilayah atas. Antara Hindu Buddha pasti karakteristiknya sama. Termasuk yang bisa kita jadikan pembeda antara karakteristik Hindu dan Buddha bisa kita lihat dari patung-patung dewa-dewinya. Kalau Buddha jelas pasti ada patung Siddhartha Gautama atau patungnya Sang Buddha. Kalau misalkan di karakteristik candi Hindu ya pasti ada dewa-dewi Hindu seperti Siwa, Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan lain-lain. Nah, di Jepang, sebetulnya Jepang, Cina, dan Korea itu hampir mirip karakteristiknya. Beberapa kuil yang berkembang di sana, rata-rata kuilnya terbuat dari kayu-kayu hutan yang lumayan keras, mereka jadikan sebagai bentuk kuil. Tapi yang lebih unik lagi, karakteristik seni di Jepang, Korea, dan Cina ini menunjukkan karakteristik keramik dan porselen yang sangat berkualitas. Nah, pada abad pertengahan, hampir seluruh dunia sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur agama. Ya, salah satunya agama Islam dan Kristen. Ya, hal ini bisa dilihat dari beberapa arsitektur gereja dan masjid yang sangat artistik. Nah, yang berikutnya yang dipengaruhi oleh agama Kristen dan Islam ini yang beberapa orang Renaissance mengkategorikan sebagai fasenya Dark Age. Ketika dikuasai oleh agama, seni sangat terbatas untuk meluapkan ekspresinya. Dan orang-orang di zaman Renaissance mereka berpendapat bahwa manusia memiliki hak untuk bebas. Nah, ditambah lagi munculnya revolusi industri dengan kemajuan beberapa teknologi yang akhirnya dari sana melahirkan beberapa karakteristik seni di zaman modern. Nah, pada akhir abad ke-20 banyak muncul jenis seni rupa baru yang nantinya dikategorikan sebagai karakter karya postmodern atau zaman sekarang dikategorikan karya kontemporer yang sifatnya lebih bebas. Kalau misalkan kita bedakan karakteristik modern
rata-rata mereka menitikberatkan pada wilayah teknik dan rasa. Tapi orang-orang di zaman postmodern sampai kontemporer yang mereka titikberatkan di dalam proses kreativitas berkarya seni, mereka lebih menitikberatkan pada ide dan konsep. Maka dari itu tidak heran karya-karya di zaman sekarang secara skill bisa kita lihat seolah-olah tidak memiliki skill yang mumpuni, karena bukan itu yang menjadi titik berat orang-orang di zaman kontemporer. Tapi yang dijadikan titik berat di zaman kontemporer yaitu ide yang berbeda, termasuk konsep yang menarik. Baik. Setelah kita sedikit banyaknya mengenal karakteristik dari beberapa perkembangan sejarah yang nantinya ketika sebelum memulai melukis akan sedikit banyak Bapak jelaskan lagi beberapa gaya yang berkembang sebagai referensi atau pegangan untuk kalian berkarya. Sebelum Bapak jelaskan ke arah sana, untuk pertemuan yang sekarang kita lihat dulu beberapa elemen dasar dan prinsip. Kita mulai dari elemen dasar atau unsur seni rupa. Nah, unsur-unsur seni rupa baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi itu dibentuk dari beberapa unsur dasar. Yang pertama titik, di mana titik ini adalah elemen awal dari wilayah visual. Dari titik akan berkembang ke wilayah yang lain. Dari titik akan berkembang ke garis. Maka dari itu, pengertian garis bisa diartikan sebagai kumpulan dari titik-titik. Nanti dari garis akan membentuk bidang. Ketika garis disilangkan dan berpotongan, dia akan membentuk bidang. Dari bidang ketika digabungkan akan menghasilkan bentuk. Unsur berikutnya dari unsur seni rupa yaitu warna, di mana warna ini merupakan hasil dari pembiasan cahaya yang ditangkap oleh mata dan diterjemahkan menjadi warna-warna yang kita kenal. Nanti Bapak pun akan khusus spesifik menjelaskan mengenai teori warna. Yang berikutnya tekstur. Tekstur ini nilai halus atau kasar sebuah permukaan, baik secara maya ataupun secara nyata. Tekstur maya itu bisa dihasilkan dari teknik lukis atau teknik gambar. Kalau tekstur nyata, memang si teksturnya nyata bisa kita raba, halus atau kasarnya. Yang berikutnya unsur dasar seni rupa, ada ruang, ada cahaya. Nah, berbeda dengan prinsip, beda unsur dengan prinsip. Kalau unsur adalah elemen yang bisa kita lihat. Kalau prinsip itu elemen yang hanya bisa kita rasakan. Misal kesatuan atau unity. Kalau misalkan kita melihat lukisan ataupun kita melihat patung, ketika si goresannya kasar, tapi di bagian yang lain tiba-tiba dia membuat goresan yang halus secara tidak langsung, itu tidak ada unity. Karena konsep kasar dengan ekspresionisme harus diikuti dengan konsep-konsep yang lain. Kecuali kalau misalkan di zaman kontemporer ada yang membuat karya mix antara ekspresi dengan realisme, itu bisa dibuat sebuah konsep kesatuan atau unity-nya ketika ada elemen-elemen yang lain yang mengikutinya. Tapi secara sederhana, ketika kita berbicara mengenai konsep unity, antara unsur yang satu dengan unsur yang lain memiliki kesatuan. Kalau misalkan di sudut kiri
ada merah, pasti di sudut kanan juga ada elemen warna merah. Maka dari itu pasti akan muncul konsep unity. Ataupun ketika media yang digunakannya pensil, di bagian kiri, di bagian kanannya pun harus ada media pensil agar terdapat unity. Yang berikutnya, konsep keselarasan. Prinsip keselarasan ini antara bentuk yang satu dengan bentuk yang lain, antara konsep yang satu dengan konsep yang lain tidak bertolak belakang. Aksen atau penekanan atau point of interest di sini berhubungan dengan konsep kontras. Antara background dengan foreground harus terlihat pembedanya sehingga mata apresiator atau mata penikmat karya seni bisa terfokus pada karya yang dia nikmati. Ada prinsip irama atau ritme agar karyanya menarik. Irama atau ritme dari sebuah karya tersebut ya harus dimainkan juga agar tidak terkesan monoton. Yang berikutnya, proporsi atau kesebandingan. Nah, ini nanti akan ada kaitannya dengan anatomi. Misal ketika kesebandingan mata yang ideal itu pasti sejajar dengan telinga, terus kita membuat mata lebih atas dari telinga, itu keluar dari konsep prinsip proporsi karena tidak sebanding, akan tampak aneh. Itu yang dimaksud dengan konsep proporsi. Yang berikutnya, konsep prinsip komposisi, di mana komposisi ini berhubungan dengan tata letak objek dari karya yang kita buat. Nanti ada yang dinamakan komposisi sentral, di mana komposisi sentral itu objek berada di tengah, biasa digunakan dalam konsep-konsep self portrait atau still life, gambar bentuk satu objek, rata-rata menggunakan komposisi center. Ada komposisi diagonal, di mana komposisi diagonal biasa digunakan dalam konsep batik. Ada juga konsep simetris, itu juga digunakan dalam komposisi batik. Yang berikutnya, keseimbangan atau balance, di mana dari keseluruhan karya antara kiri, kanan, atas, bawah itu harus seimbang objek-objek dalam penempatan komposisinya. Nah, boleh berat sebelah. Cabang-cabang seni rupa kita bisa kategorikan berdasarkan dimensi atau matranya. Ada karya seni rupa dua dimensi, di mana karya seni rupa dua dimensi ini dia dibatasi dengan panjang dan lebar saja. Nah, ada juga karya seni tiga dimensi. Nah, karya seni tiga dimensi dia memiliki ruang karena dibatasi oleh panjang, lebar, dan tinggi. Itu bedanya. Kalau karya seni dua dimensi mah flat, tidak memiliki ruang seperti halnya lukisan ataupun gambar di kertas ataupun poster, sifatnya flat, tidak memiliki ruang. Sedangkan karya tiga dimensi dia memiliki ruang, seperti halnya patung, ada panjang, lebar, dan tinggi. Ataupun arsitektur memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Berdasarkan fungsinya kita bisa bagi berdasarkan karakter murni, pure art, di mana karakter karya seni murni ini adalah karya yang independen, tidak dipengaruhi oleh tendensi karya-karya yang lain. Kita bisa bebas melakukan apapun tanpa ada tendensi dari hal-hal yang lain. Salah satunya patung, lukis, grafis. Grafis di sini bukan desain grafis, tapi cetak grafis yang posisinya mirip dengan lukisan. Ada juga seni rupa terapan. Nah, seni rupa terapan ini tentu yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Maka dari itu, dari karya seni rupa terapan
pasti mempertimbangkan konsumen karena berhubungan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada beberapa aspek-aspek yang dipertimbangkan, yaitu fungsinya, keberadaannya, terus pasarnya, seleranya, dan lain sebagainya. Yang masuk kategori seni rupa terapan itu salah satunya kriya, di mana dalam kriya ini yang dititikberatkan di wilayah kerajinan tangannya atau handmade-nya. Ada juga wilayah desain. Wilayah desain ini berhubungan dengan wilayah rancang-merancang. Kalau wilayah kriya, ada kriya anyam, ada kriya tekstil seperti batik, ada kriya logam seperti perhiasan, ada kriya keramik seperti gerabah dan lain sebagainya. Ada kriya kayu seperti ukiran, furnitur, dan ada kriya anyam. Nah, kalau desain, ada desain komunikasi visual, ada animasi, fotografi, ilustrasi, desain interior, desain eksterior, dan lain sebagainya. Yang notabene antara kriya dan desain ini pasti berhubungan dengan kebutuhan manusia, kebutuhan praktis. Yang berikutnya, berdasarkan perwujudannya, ada seni rupa statis dan ada seni rupa dinamis, di mana seni rupa statis ini tidak berubah perwujudannya, selalu tetap bentuknya. Contohnya lukisan, patung, ketika dibuat ya tetap seperti itu bentuknya. Nah, kalau seni yang dinamis, ya bentuknya bergerak. Kecenderungannya seni rupa dinamis ini berkembang pada era-era zaman sekarang yang berhubungan dengan optik art, iklan TV, film, dan lain sebagainya. Berdasarkan masanya atau waktunya, nanti berhubungan dengan perkembangan seperti yang tadi di awal dijelaskan sejarah perkembangan seni. Ada seni rupa tradisional, di mana seni rupa tradisional ini memiliki pattern atau pola tertentu. Orang yang keluar dari pattern, mereka mempercayai akan mendapatkan bencana rata-rata, atau akan mendapatkan bala atau kesialan. Contohnya di batik. Nah, batik-batik tradisional polanya harus padat atau harus baku, karena mereka mempercayai di dalam batik itu memiliki kekuatan magis, dan fungsi dari masing-masing motif itu ada fungsi masing-masing. Untuk raja, batiknya harus motif yang seperti apa, terus untuk kalangan ksatria harus seperti apa motif-motifnya, untuk kalangan rakyat biasa harus seperti apa. Contoh karakteristik motif parang itu difungsikan untuk raja. Nah, dari bentuknya, dari isen-isennya, kalau misalkan udah gitu ya harus gitu, nggak boleh keluar dari pattern atau dari bentuk. Kalau misalkan keluar dari pattern, mereka yang meyakini terhadap karakteristik tradisional biasanya mendapatkan bencana menurut keyakinan mereka. Nah, berbeda dengan seni rupa modern. Seni rupa modern adalah karya seni yang ditandai dengan munculnya kreativitas secara bebas dari masing-masing individu untuk menceritakan hal yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang berikutnya seni rupa kontemporer, di mana seni rupa kontemporer ini ditandai dengan karakteristik karya seni yang pemunculannya dipengaruhi oleh waktu di mana karya seni tersebut diciptakan. Kalau pemahaman kontemporer di sini, ketika muncul karya seni yang baru yang meninggalkan atau melewati karya-karya sebelumnya, itu udah masuk kategori kontemporer sebetulnya. Ketika muncul modern yang melewati fase tradisional, bisa jadi modern pun bisa dikategorikan kontemporer pada zaman itu. Nah, konsep kontemporer ketika ada bentuk yang baru yang melewati karakteristik karya-karya sebelumnya, itu udah masuk
karakter kontemporer. Fungsi seni rupa di sini ada fungsi individu untuk pemenuhan kebutuhan fisik, ada juga fungsi pemenuhan kebutuhan emosional atau katarsis, pengobat jiwa. Kalau fungsi sosial ada fungsi rekreasi sebagai hiburan, ada fungsi komunikasi sebagai bahasa komunikasi antara individu dengan individu yang lain, ataupun bahasa antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain, bahasa antara institusi yang satu dengan institusi yang lain. Tidak heran seni yang fungsinya sebagai komunikasi banyak berkembang di zaman sekarang. Contohnya munculnya beberapa iklan layanan di televisi, muncul infografis yang fungsinya jelas sebagai komunikasi. Fungsi sosial di bidang pendidikan tentu lewat seni kita bisa mengedukasi yang satu dengan yang lain. Fungsi sosial seni di bidang rohani bisa kita lihat dari beberapa karakter karya yang muncul di gereja ataupun masjid. Tidak hanya di wilayah arsitektur, tapi di wilayah-wilayah yang lainnya pun seni kerap dijadikan sebagai media untuk dakwah agama masing-masing. Untuk di bidang kesehatan, ya terkadang seni pun dijadikan alat untuk terapis, apakah untuk penyembuhan penyakit tertentu seperti kejiwaan ataupun untuk kebutuhan kesehatan pribadi. Misal, ketika arsitektur menggunakan prinsip-prinsip seni yang benar, secara tidak langsung itu membantu kesehatan orang-orang yang mendiami rumah tersebut atau mendiami bangunan tersebut. Sirkulasi anginnya diperhatikan, sirkulasi cahayanya diperhatikan, itu yang dimaksud dengan fungsi sosial di bidang kesehatan. Ya, mungkin selesai untuk pembahasan materi yang sekarang. Nanti sebelum masuk ke media berkarya, kita akan jelaskan mengenai gaya yang berhubungan dengan perkembangan sejarah, termasuk juga dengan warna. Nah, untuk kali ini cukup sekian. Assalamualaikum.